kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus yang setia, yang gak terbatas kuasa dan kasih-Mu. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, mungkin engkau ada di titik terendah dalam hidupmu, jangan engkau susah dan khawatir. Justru Tuhan izinkan itu, Dia akan menyatakan pertolongan dan kemuliaannya atas hidupmu. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan juga tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dia punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa, karena gak terbatas kasih-Nya dan kuasa-Nya untuk saudara dan saya. Mari setiap kita yang percaya, sekali lagi angkat kedua tangan kita dan katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, di segala musim hidupku, di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib ya Aba. Kami bersyukur sore hari ini kami ada di hadirat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini dan juga online. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidup kami ya Aba ya Bapa. Berbicaralah buat setiap hidup kami. Kami percaya hari ini ada bukan karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Bapa, berbicara buat kami, berkati Koden, kami semua mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami pulang gak sama saat kami datang. Firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan jalan keluar, firman-Mu memberikan langkah-langkah dalam hidup kami, hikmat, sehingga kami mengambil keputusan yang tepat untuk senangkan hati Bapa. Kami bersyukur, berbicaralah buat kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, muka belakang minimal 1000 orang bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, masih banyak yang datang. Tolong dibukain pintunya Pak Dani. Oke, ya baik. Wow. Baik. Pak Dani bantu. Tolong yang itu bukain kasihan. Ya, cuma. Oke. Oke, baik. Siapa yang siap diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan. Wow, oke. Saya minta kita bangkit berdiri sekali lagi, bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya mohon dengan hormat sekali. Saudara maju satu bangku, saudara maju satu bangku. Satu bangku.
Pak Pendeta jauh-jauh dari Nabire, saudara-saudara, dari Papua. Masa saudara tega sih duduk di belakang jauh-jauh? Maju ya. Depan belakang sama, nggak bayar. Haleluya. Oke, siapa yang siap diberkati firman Tuhan, lambaikan tangan ya. Bangku belakang kosong, praise the Lord. Yang penuh depan semua. Oke, dengan hormat mari kita sambut tepuk tangan Koden bersama. Amin. Coba noleh kiri kanan, sudah saling kenal belum? Terima kasih Haji, dapat pastel saya tadi. Wah, luar biasa. Saya tanya sehari buat berapa? Baik, terima kasih Pak Beni bersama istri memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Terima kasih untuk Pak Jo dan istri yang kemarin ngantar saya dari DC ke Philadelphia. Nanti ini balik lagi ke DC. Ya, besok sore saya berangkat ke Amsterdam. Ada yang mau ikut? Masuk koper ya. Tepuk tangan buat WL kita yang luar biasa itu loh, Wulan. Suruh nyanyi tadi nggak mau. Tahu worship leader, kaget saya sampean. Baik, siap untuk belajar? Kalau kita mendengar kata persoalan, masalah, problem, langsung muncul apa di pikiran kita? Ayo, sombong kayak nggak pernah punya persoalan saja. Ayo, saya tanya. Kalau kita mendengar kata persoalan, problem, masalah, itu langsung muncul apa di pikiran kita? Stres, terus apa lagi? Pusing, apa lagi? Apa? Depresi, apa lagi? Marah-marah, khawatir, apa lagi? Paramex, jangan, Paramex itu nggak sehat loh, ginjalnya rusak nanti. Paramex. Salah semua. Loh, kok enggak ada yang amin? Kenapa semua itu salah? Kalau dengar masalah, harusnya kalau saudara dan saya mendengar masalah, problem, persoalan, langsung mikir kesempatan. Loh, kok enggak amin? Tahu arti kata kesempatan? Apa yuk? Duit kesempatan itu. Lo kok nggak percaya? Betul, duit. Saya nggak tahu di Philadelphia, tapi ini di Indonesia. Waktu COVID sedang gila-gilanya. Tahun 2020, tahun 2021. Wih, itu masalah berat. Betul? Lockdown, toko tutup. Rumah makan tutup, pasar tutup. Wih. Tapi ternyata ada beberapa orang yang tidak menyerah kalah dengan kondisi COVID itu, lockdown itu. Mereka dapat kesempatan. Salah satu kesempatannya. Siapa punya teman atau saudara atau keluarga di Indonesia yang sebelum COVID gak pernah bisa masak. Nah, betul ya? Tiba-tiba nganggur-nggur, lalu coba-coba masak dan dijual online. Nah, laku bukan? Ada teman saudara seperti itu? Nah, percaya nggak orang-orang seperti itu harapkan COVID ada terus? Loh, maaf loh, betul atau tidak? Loh, iya atau tidak jujur? Ibu-ibu yang gayanya kayak piyayi, tahu kata piyayi? Megang barang kotor aja rasanya gimana. Akhirnya ibu-ibu itu bisa masuk dapur, buat kue, buat makanan. Jadi laris juga. Ada nggak teman seperti itu? Betul? Wah, jadi laris. Nah, masalah itu bukan masalah. Problem itu bukan problem. Kalau kita cara melihatnya dengan kacamata Tuhan. Enggak amin lagi. Betul? Siapa punya saudara, punya kemenakan atau punya anak. Dokter spesialis jantung yang terkenal. Atau punya teman. Coba jawab pertanyaan ini.
dokter ahli jantung itu pasti akan jadi hebat kalau ada apa. Iya, pasien apa gitu loh. Nah itu jangan bilang pasien panu, lain. Kalau ada pasien sakit jantung. Apakah dokter ini berharap ada orang sakit jantung terus? Ayo. Apakah dokter spesialis jantung berharap untuk ada orang sakit jantung terus? Ayo, iya, tidak, iya. Oke, saya ngomong lagi. Siapa punya keluarga penjual peti mati? Aduh. Loh, saya tanya itu. Oke, kalau keluarga enggak, teman-teman. Ada teman penjual peti mati? Enggak punya, ya carilah. Oh, kok enggak punya? Saya punya 3 teman yang penjual peti mati. Maaf, jangan marah. Kapan mereka dapat duit? Ya wis. Lo ngerti maksudnya? Lo ngerti enggak? Inilah kehidupan. Polisi tertantang enggak kalau ada kejahatan, ada peristiwa? Lu jawab, saya tanya. Tertantang enggak polisi itu? Betul? Ngerti arti tertantang? Kalau mereka enggak ada kejahatan, enggak ada peristiwa kriminal, percaya enggak polisi itu pasti jadi goblok? Karena anggur. Lu ya atau tidak, saya tanya kok. Inilah kehidupan. Kapan pemilik apotek bisa dapat duit? Ayolah, diajak ngomong kok. Iya, kalau ada orang sakit. Lo kok diam semua? Jadi sekarang setuju bahwa masalah, problem, persoalan itu kesempatan. Yang enggak mau amin pulang aja lah, diajak belajar kok diam saja. Amin. Betul? Itu hidup. Hidup itu ya fakta ini. Kita tidak bisa menghindari masalah. Dari semua contoh-contoh yang kita baru sebut tadi. Kalau gitu ada masalah, persoalan, problem dihindari? Tidak, diapain? Apa? Dihadapi, wih pintar semua. Masih ingat ada kalimat ini? Orang lari dari persoalan. Ini orang kalah atau orang menang? Nah, ulangi ya. Lari dari persoalan. Itu orang kalah atau orang menang? Nah, mau jadi pemenang atau yang kalah? Jadi harus, wih pintar semua. Ya wes itu loh. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada problem, hadapi sambil bukan rohani sekali tertawa. Kok berdoa? Rohani sekali berdoa itu tertawa. Loh kenapa? Kalau kita menghadapi masalah, persoalan, problem tertawa. Supaya apa? Supaya gak stres, betul. Bukan itu, supaya dapat kesempatan. Loh ya atau tidak? Betul? Nah, saya tanya. Pelamber, tahu kata pelamber ya? Istilah Indonesia tukang ledeng itu lurusan. Ya. Kapan mereka dapat duit? Loh, ayo, kapan mereka dapat duit? Iya, kalau rumah kita bocor, pipa air bocor, kita nggak suka. Tapi kasihan kalau nggak bocor, mereka makan apa? Nggak amin lagi. Ngerti ya sekarang ya? Nah, saya lanjutkan. Ini penting untuk kita belajar supaya hidup ini bisa menikmati. Jadi nggak usah takut dengan masalah. Yang sudah tahu nggak boleh ikut jawab, yang belum tahu jawab. Manusia ini sejak kapan ketemu masalah, dapat masalah, dan kenal masalah? Sejak lahir
Salah. Ayo, jawab dong. Sejak kapan kita ini ketemu masalah, dapat masalah, punya masalah, problem semuanya? Ya nggak ada yang jawab, sepedanya saya kasih orang lain. Jawabannya, kita yang namanya manusia sudah ketemu masalah sejak dalam kandungan. Renungkan. Ada enggak mama hamil, ibu hamil dianggap enteng? Jawab, tidak. Seorang manusia dipersiapkan hidupnya 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Itu risiko besar. Betul? Berapa kali kita dengar ada ibu hamil kena virus ini, kena virus itu. Kena gangguan ini, gangguan itu. Berarti antara kita dengan masalah, siapa duluan? Barengan, masalahnya barengan. Begitu kita jadi manusia dalam kandungan, langsung masalah ikut. 9 bulan 10 hari, puji Tuhan, aman, gak ada apa-apa. Saatnya lahir. Berani para dokter, para bidan mengentengkan proses kelahiran bayi? Kenapa? Lah jawab kenapa? Masalah. Salah penanganan, dua-dua bisa lewat. Betul? Akhirnya lahir, puji Tuhan. Ayo kita renungkan. Kalau cuma untuk paru-paru bisa bekerja, ya kan nafas itu. Percaya enggak harus nangis. Orang tertawa itu pun membuat paru-paru bisa berfungsi. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi di rumah sakit dengan dokternya, dengan bidannya, kalau menolong ibu melahirkan begitu procot, gitu. Kira-kira dokternya, bidannya bagaimana? Cepetan jawab. Lari itu. Anak sopo iki. Lo ngerti enggak? Maka itu kalau cuma untuk paru-paru berfungsi, enggak harus nangis kok. Tertawa juga bisa. Tapi mengapa semua kita waktu lahir pasti nangis? Bahkan kalau enggak nangis gewepui loh saudara. Betul enggak? Dipukul-pukul, dijantur begitu. Loh iya atau tidak? Itu tandanya masalah. Nah kalau masalah itu sudah barengan kita sejak kita jadi manusia dalam kandungan sampai kita lahir. Oke, belum selesai dulu. Wah, setahun pertama. Gampang gak ngurus bayi ini? Sebulan, 2 bulan, 5 bulan. Cepat gampang gak? Enggak. Ini bahaya. Bisa terjadi macam-macam. Ulang tahun umur setahun. Wah luar biasa. Belum lama saya dapat video bagus. Dia bilang kalau ada perayaan ulang tahun. Pasti orangnya mengucapkan sehat selalu, panjang umur. Lalu orang ini di video lagi viral di sosial media. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Tapi yang disuguhkan kue tart pakai mentega, pakai lemak begitu banyak. Mana bisa sehat dan panjang umur? Betul? Terus makanan-makanannya gorengan semua. Burger, yang ada french fries, gorengan semua. Mana sehat? Waktu saya lihat video itu, betul juga ini. Nah, terus gimana? Paling enak ngerebus ubi. Telo-telo. Kok enggak amin? Loh betul enggak? Jangan digoreng loh, rebus. Itu sehat. Betul? Maka itu mak engkong kita lebih panjang umur dari kita. Makanannya enggak aneh-aneh, enggak fast food. Semuanya direbus dan dari kebun sendiri. Ada orang gak sih diajak ngomong kok? Loh, betul ya?
Nah itu lebih sehat. Selesai ulang tahun umur setahun. Enggak ada masalah anak ini. Tuh umur 2 tahun. Terus sampai 5 tahun. Mulai sekolah. Pengen cepat besar masuk sekolah. Di sekolah enggak ada masalah? Masalah. Playgroup, TK, SD, SMP. Masuk remaja. Masalah lagi? Maka itu banyak orang tua. Dulu kamu masih kecil. Lucu nurut. Gede kok kurang ajar gini. Yo balik no cilik menerek kok repot. Ya kembalikan ke kecil lagi. Supaya tetap lucu. Tapi kan gak mungkin anak umur 20 masih lucu. Loh saya tanya kok. Betul? Jadi masalah akan terus. Orang tua pengen anak-anak cepat kawin. Akhirnya menikah. Punya mantu? Duh repot juga. Repot bener ini orang hidup ini ya. Ayo ini mau ngomong terus atau selesai saja sudah. Ini gereja ini bau masakan apa ya? Masa apa ini baunya direbus? Apa? Oh baikut. Waduh. Dari tadi saya bilang bau apa ini? Kenapa Jo? Nggak jadi. Oh khotbah dong ngapur nggak jadi enak. Maaf yang di rumah maaf ini. Berarti kalau saudara dan saya sampai di minggu pertama bulan Mei 2023. Yang namanya manusia sudah kenyang dengan masalah atau belum? Betul? Warek gitu kan ya. Kenyang dengan masalah. Berarti kalau saudara dan saya bisa sampai di hari ini. Di Indonesia sudah tanggal 8. Kami masih tanggal 7 di sini. Berarti semua kita ini pemenang atau the loser atau orang kalah? Pemenang. Ya tepuk tangan, kita ini pemenang. Betul? Kalau kita nggak sanggup, ya sudah mati sejak bayi dong. Ya atau tidak? Nah ini logikanya. Jadi kalau masalah datang, jangan nangis goblok. Loh kenapa? Kenapa nggak boleh nangis kalau masalah datang? Karena teman lama. Loh nggak amin lagi. Loh betul nggak kan teman lama. Sejak kapan kita berteman dengan persoalan? Sejak dalam kandungan. Tapi jujur. Banyak yang lupa. Loh ya atau tidak? Kan gak mungkin ada manusia bisa ingat detail masalahnya. Waktu umur sebulan, umur 6 bulan, umur setahun, umur 2 tahun. Ingat semua masalah kita? Enggak. Waktu kita umur 20 pun ada masalah kita enggak ingat. Pokoknya ada masalah. Jadi kalau sempat ngitung sampai umur kita sekarang ini. Harusnya kita sudah jadi expert orang ahli enggak dengan masalah. Loh ayo jawab. Ya wis. Ngapain kalau ada masalah kita bingung takut lagi. Sudah langganan dari sejak dalam kandungan. Ini konsep hidup. Apalagi lagu baru tuh kok juga baru tahu lagunya siapa tadi itu. Orang Semarang. Apa judulnya tadi? Tak terbatas kasihmu. Bagus sekali lagu itu. Apalagi ada Tuhan dan Papa yang baik yang selalu menyertai kita. Jadi jangan membicarakan, mendiskusikan masalah. Setuju? Lebih baik membicarakan, mendiskusikan kehidupan. Tuhan mau apa besok? Minggu depan Tuhan mau kerja apa di hidup saya? Ini jauh lebih baik. Membicarakan masalah akan habis enggak? Enggak akan. Akan ada terus.
Setuju nggak kalimat ini? Wah, seandainya aku ini kaya, pasti nggak akan punya masalah seperti ini. Itu kalimat salah atau betul? Yang benar? Loh, gini, yang benar, orang kaya lebih banyak masalahnya daripada yang pas-pasan. Lo kok nggak percaya di kandangnya? Lo betul nggak? Lihat zaman-zaman seperti ini. Wih, ketika ekonomi seperti Philadelphia kacau begini. Yang kaya itu lebih stres loh. Yang pas-pasan, yang guyu aja, nggak usah biasa pas-pasan. Lo kok nggak percaya dibilangi? Tapi yang kaya itu takut. Karena digitnya, angkanya itu menurun terus. Lo betul tidak? Maka itu orang kaya itu lebih stres daripada yang pas-pasan. Coba ngomong sebelah, jangan ingin kaya ya. Ngomong sebelah mau ya ngomong, jangan ingin kaya ya. Serius, stres menjadi orang kaya itu. Lo nyata tidak? Cobaanlah cobaan. Coba kalau saudara dapat uang misalnya 2 juta dolar gitu. Pusing gak? Biasanya cuma $2, saya ini 2 juta, aduh. Pusing loh saudara, betul enggak? Enggak. Berarti pernah punya duit 2 juta ini. Nah, ketahuan sekarang, ayo. Saudara, inilah hidup. Nikmati sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita belajar apa tujuan masalah itu. Yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Apa tujuannya? Ternyata indah sekali. Oke, saya beri pertanyaan ini. Saudara tahu beling? Beling itu bahasa Indonesianya apa ya sebetulnya? Bukan kaca loh. Pecahan kaca. Tahu beling ya? Maka itu yang nggak bisa bahasa Jawa, belajarlah. Apa tuh bahasa Jawa itu? Saya percaya betul nanti di surga cuma ada 2 bahasa. Bahasa roh dan bahasa Jawa. Saya percaya itu. Maka itu yang belum bisa bahasa Jawa, belajarlah bahasa Jawa. Apa bedanya beling dengan berlian? Cepetan. Ya memang beda, saya tahu. Saya tanya kok. Dibilang memang beda. Ya bedanya apa? Sebentar, beling kalau dipegang bisa berdarah, kalau berlian jadi duit gitu. Salah. Apalagi ayo. Harganya, nah ini mata duitan semua. Harganya yang dipikir salah. Nah ini loh yang betul Pak Denny. Prosesnya yang membedakan. Mengapa berlian itu mahal? Kalau dipikir jujur, kalau dua-dua kena lampu kan sama bling-bling. Betul? Loh sama enggak? Sama. Cuma yang membedakan prosesnya. Betul? Mendengar kata proses itu enak atau tidak enak? Tidak enak. Nah, masalah itu proses di hidup kita. Supaya kita enggak terus jadi beling, hidupnya murahan, betul? Siap diproses. Amin. Untuk jadi berlian. Bahkan berlian itu pun kalau masih raw, masih mentah. Memang ada harganya karena itu berlian. Tapi barang yang sama setelah digosok, diselap, diapakan. Harganya naik enggak? Beda. Nah berlian itu kalau model kita digosok, diselap, dipotong. Jerit-jerit enggak? Ayo jawab. Jerit-jerit enggak? Untung berlian enggak suka ngomel kayak kita. Waktu diproses, waktu digosok, waktu diselap. Dia nurut atau kejet-kejet? Berontak. Ayo. Nurut, diam saja. Dan makin banyak istilah ngerti kata faset. Ya, seginya apanya? Tekuannya makin mahal enggak?
makin mahal. Mau dibentuk? Ya enggak mau, enggak apa-apa. Ya jadi beling terus. Saudara, itu tujuan masalah, tujuan persoalan, tujuan problem. Memang tidak enak. Tapi kalau kita nyerah kepada penjunan, ya tukang periuk yang bisa mengerjakan apa-apa yang indah sesuai dengan kehendaknya, maka hidup ini luar biasa. Maka itu sampai pada kalimat ini. Murid-murid Tuhan Yesus, catatannya dan dihafal. Murid-murid Tuhan Yesus harus ketagihan masalah. Kok enggak amin? Tahu kata ketagihan? Apa itu arti ketagihan? Ingin terus, ingin terus. Kalau 3 hari kok enggak ada masalah, cari, masalah kamu di mana? Kok tumben kamu enggak muncul? Loh, aman atau aman? Artinya siap diproses. Nah, lanjut. Tuhan prosesnya pakai apa seringkali? Ada 3 hal. Alat untuk nyelep, tahu kata nyelep ya? Untuk gosok berlian ini. Ada 3 hal. Satu sebut siapa? Ya, Ibu Gembala bilang orang yang paling dekat. Siapa bisa dicubit dalam jarak 3 meter? Suami. Masa suami tangannya 3 meter? Ini bagaimana ini? Salah itu. Jadi ada enggak orang bisa dicubit dengan jarak 3 meter? Enggak, yang paling dekat. Itu alat yang pertama yang Tuhan pakai. Orang terdekat. Lihat siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Pilatus, Herodes, Imam Kayafas. Siapa? Yudas yang tiap hari kumpul, saudara. Betul? Tiap hari lo kumpul. Nah, di sini banyak murid Yesus gagal diproses. Karena yang dipakai untuk meroses dimaki-maki dan diusir. Ada enggak? Pura-pura. Ada enggak saya tanya kok? Ada. Bertobat. Jadi kalau ada orang yang nyebelin, ada orang yang jengkelin, apalagi nyebelin, jengkelin, apalagi buncekno, apalagi jangan usir mereka. Amin kan gitu loh saudara. Itu alat yang baik untuk gosok kita. Suruh sini dekat aja, dekat sini yuk sini. Loh betul tidak? Karena kalau Tuhan sayang kita enggak? Kita enggak usah meragukan. Nah, salah satu bentuk sayangnya Tuhan kepada kita harus diproses. Untuk tujuan akhir menjadi sama seperti Yesus. Amin. Untuk tujuan akhir proses itu menjadi sama seperti Yesus. Jadi kalau ada di antara saudara yang gagal dengan satu alat, karena orang itu saudara tendang pergi jauh-jauh. Karena Tuhan sayang kita, Tuhan pasti akan, Tuhan pasti akan kirim orang lain lagi. Betul? Loh ya atau tidak? Jadi yang salah bukan orang. Saya lihat, Leo tuh ngajar sekolah minggu ya? Enggak. Kok enggak ada? Leo di mana Leo? Oh sembunyi toh. Sudah kecil di balik meja besar lagi. Oke Leo. Ngerti maksud ini saudara? Jadi kalau orang itu berhasil saudara usir karena saudara gak suka. Tapi Tuhan sayang kita. Tuhan akan kirim orang lain. Terus sampai kita menang. Dalam proses itu. Amin.
Alat yang kedua yang Tuhan pakai itu keadaan. Pernah ya? Situasi. Pernah kita diproses lewat situasi, lewat keadaan. Tiba-tiba ini berubah, tiba-tiba itu berubah. Enggak apa-apa, nikmati. Karena itu luar biasa proses itu. Jangan nyalakan keadaan. Betul ya? Nikmati. Walaupun keadaannya tidak enak. Nah, baru yang ketiga. Tuhan bisa izinkan setan memproses kita. Lihat pengalaman Ayub. Betul? Kan setan yang minta izin. Coba pagar itu engkau angkat. Pasti Ayub akan murtad. Itu setan berkata. Tapi Tuhan berkata, enggak mungkin. Aku kenal anakku ini. Memang Tuhan tuh kenal Ayub luar biasa. Terus setannya ngotot, coba saja angkat pagar itu. Supaya aku bisa masuk ke hidup Ayub. Wih, betul-betul pagarnya diangkat, saudara. Dan Ayub mengalami masalah yang... Saya percaya enggak ada seorang pun di antara kita yang pernah doa gini. Ku mau seperti Ayub gitu. Ada? Enggak ada. Dalam satu hari 10 anak mati sekaligus. Stres enggak? Enggak cuma stres, saudara. Gila bisa. Satu anak aja meninggal, aduh. Ini 10. Hari berikutnya seluruh kekayaannya ludes terbakar. Dan setan nunggu. Murtad kamu Ayub. Maki-maki Tuhan sana Ayub. Bahkan sampai istrinya masih ingat. Dalam keadaan kayak gini kamu masih percaya Tuhanmu. Ngapain? Sumpahi dia. Kutuki dia. Istrinya loh saudara. Ayub nuruti perkataan istrinya? Tidak. Nah ini lo hidup. Maka itu 3 sarana Tuhan menguji kita. Menyempurnakan kita. Memproses kita. Ulangi, siapa yang pertama tadi? Orang terdekat. 2, keadaan, situasi. Keuangan. Sekarang Philadelphia lagi berat sekali soal keuangan ini. Jangan takut. Sebab kita nggak makan dolar, tetap makan nasi dan bakso. Betul? Kita kan nggak makan uang. Ya toh? Puji Tuhan. Gereja ini selalu jadi berkat. Tiap hari apa bagi sembako? Tiap minggu. Bahkan saya dengar kemarin, yang nggak Kristen pun ikut dapat. Wih luar biasa. Jadi tetap ada berkat. Tapi jangan malas, awas ya. Nah itulah proses. Baru yang ketiga. Setan. Tuhan izinkan. Dan setelah semua ujian itu selesai. Tuhan ngomong kepada setan. Lihat Tan setan. Kamu lihat anakku ini. Akhirnya setannya yang pergi. Nah inilah proses yang Tuhan cari. Saudara dan saya harus lewat proses seperti Tuhan Yesus. Enggak amin lagi. Oke kita buka ayatnya ini. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Luar biasa Tuhan kita. Ya, Roma 8. Ada Leo di layar? Ada ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya tanya dulu. Termasuk kita enggak semua orang di sini? Betul? Jadi kita dipilih sejak dulu. Sejak semula. Maka ayo. Mereka juga diapakan? Ditentukannya dari semula. Nah ini tujuan Tuhan. Ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Tuhan Yesus.
Jadi target Tuhan memilih kita, memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya. Apa targetnya? Supaya kita menjadi seperti Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Tapi harus lewat proses. Maka itu mengapa Tuhan Yesus mengajarkan selalu mengampuni. Betul? Karena dengan proses pengampunan itu, kita bisa menang atas proses. Orang-orang yang diizinkan Tuhan datang memproses kita. Orang-orang yang menjengkelkan kita, yang pernah menipu kita dan sebagainya. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudaraku yang Tuhan pakai. Amin. Karena tanpa mereka kita nggak sempurna. Saya beri contoh begini. Siapa pernah doa? Karena orang itu sadar. Sudah ngamuan, gondoan, ngomelan. Lengkap sudah tahu. Suka marah, suka tersinggung. Sampai suatu hari dia itu sadar. Tuhan, aku ini capek loh Tuhan hidup kayak begini. Akhirnya aku jadi omongan banyak orang. Aku ini kalau kumpul orang sampai takut. Karena aku tahu istilah sumbu pendek. Apa itu sumbu pendek? Iya, gampang nyatek. Tahu gampang nyatek. Ini anjing sohung gitu loh. Tuhan, aku pengen punya sumbu panjang. Ngerti istilah sumbu panjang? Sabar. Terus anak Tuhan ini berdoa, oh, Tuhan tolong saya enggak enak jadi orang pemarah begini. Saya malu Tuhan, saya jadi omongan banyak orang. Buat aku sabar Tuhan. Karena doanya sungguh-sungguh, lalu Tuhan sayang saudara kita ini. Apakah begitu? Dalam nama Yesus, amin. Terus ting, Tuhan cabut marahnya, terus jadi ting, sabar. Gitu. Loh, saya tanya. Terus oh, gimana? Pinter semua loh ini, luar biasa. Terus gimana cara Tuhan jawab? Nah itu tadi. Baru amin. Enggak sampai 2 menit. Anjing kamu kurang ajar kamu. Loh, maaf. Betul atau tidak? Nah itulah proses. Ayo ini saudara ada yang pernah dengar saya ngomong. Wajar enggak? Kalau saudara tiba-tiba lagi tunggu sesuatu. Terus ada orang enggak kenal lewat terus noleh anjing lu. Marah enggak? Marah, salah. Oh bukan anjing kok marah. Lah ketahuan. Coba ketemu anjing asli. Terus kita ngomong anjing lu. Dianya ngapain? Lah ya, yang asli aja nggak marah kok yang nggak asli marah. Nah ketahuan bukan? Betul? Ngapain kita marah? Bukan anjing kok. Kalau sampai ada orang ngomong begitu, saudara tanya balik, maaf ya anjingnya yang mana? Lu ya atau tidak cepat jawab diajak. Nah itu cara hidup. Supaya sabar, betul. Karena tadi kan minta sabar. Semua untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu cuma lewat proses. Ada berapa alat tadi supaya enggak lupa? 3. 1. Nah itu yang ngomongin anjing tadi itu loh. 2. Keadaan termasuk ekonomi. 3. Tuhan izinkan setan. Nah jangan ngajari Tuhan. Tuhan saya cuma minta yang nomor 2 aja lah Tuhan. Jangan nomor 1, nomor 3. Ngajari Tuhan lagi. Jangan. Oke? Biarkan mau-maunya dia. Karena dia yang paling tahu. Ya. Inilah hidup murid Yesus yang benar.
Maka kalau saudara dan saya hidup seperti ini, seneng gak? Iya, karena tujuan Tuhan tercapai. Kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maaf, jangan tersinggung. Hari-hari ini saudara sudah mirip siapa? Ngerti pertanyaannya? Lalu saya tanya, dalam hati jawabnya. Kira-kira tinggal berapa persen kita sampai serupa Yesus dalam hati saja? Masih jauh atau sudah dekat? Lalu saya tanya, kok masih jauh di situ, Yesusnya di situ, atau kita sudah di sini? Ayo. Nah, mau sampai kapan? Jauh terus itu. Udah berapa tahun jadi Kristen? Ngerti pertanyaannya? Jembatan apa itu yang dari Philadelphia menuju ke New Jersey? Yang satu yang paling terkenal. Benjamin Franklin Bridge. Itu dibangun tahun berapa? Lihat di Google itu, saya tanya. Ayo lihat di Google, tinggal di Philadelphia, nggak tahu jembatan Benjamin Franklin. Ayo tahun berapa itu dibangunnya? Kalau saya wali kota Philadelphia tak pecat semua ini. Enggak tahu sejarahnya Philadelphia, awas ya. Tahun berapa ya Benjamin Franklin? Ada? Vivi biasanya cepat tuh. Oh internetnya, cepat buka yang ada internet. 1926. Boyo. Jadi gini kalau ditanya. Masa saudara jadi Kristen sejak jembatan Benjamin Franklin belum dibangun? Jadi sudah berapa tahun itu? Ayo cepetan. 97 tahun. Jadi Kristen. Masa enggak mirip-mirip Tuhan Yesus? Loh kok tertawa? Karena enggak mau terima proses. Maka itu saya ulangi lagi, masalah, persoalan, problem. Setelah dengar ini semua, itu berguna enggak buat hidup kita? Untuk mencapai target. Serupa dengan Tuhan Yesus. Maka itu kita harus serius menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk mengalami proses ini. Sambil mikir ya, sungguh-sungguh jangan cari excuse untuk diri sendiri. Ya Tuhan harus maklumi aku lah Tuhan. Kan mungkin memang orangnya begini Tuhan. Ya tolong ngertilah Tuhan. Ada yang pernah ngomong gitu? Oh, ayo jawab. Ada yang pernah ngomong gitu? Ya maka itu gak jadi-jadi. Sudah 97 tahun itu. Gak jadi-jadi. Karena gak mau terima proses. Harus kita dibentuk. Harus kita diproses. Harus kita mengalami penghancuran dalam hidup ini. Katakan amin. Supaya ego kita, aku kita itu hancur. Dan Yesus yang nampak di hidup kita. 2 Korintus 4 mulai ayat 7. 2 Korintus 4 mulai ayat 7. Kita lihat ini. Ini hidup Rasul Paulus yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi ada harta yang luar biasa. Ngomong aja berlian yang mahal sekali. Saya mengikuti 2 hari lalu Inggris punya raja baru. Ya, penobatan Pangeran Charles jadi raja. Nah itu mahkotanya beratnya 2.200 gram. 2 kilo 2 on. Nah di mahkota itu ada 4.000 berlian. Dan yang paling gede sekian. Waduh saya enggak ingat kemarin itu.
Nah kira-kira itu dibuat tahun 17 berapa. Dan itu selalu jadi mahkota pelantikan Raja Inggris. Termasuk Ratu Elizabeth yang dilantik 70 tahun yang lalu. Saya tanya, mungkin gak berlian yang gak dipoles jadi mahkota? Tidak mungkin. Nah begitulah kita dengan Tuhan. Saudara, tapi kalau berlian yang mewah, yang mahal, yang luar biasa. Tapi disimpannya di bejana tanah liat. Bisa kelihatan kemuliaannya enggak? Jadi gimana caranya supaya bisa kelihatan kemuliaannya? Bukan dikeluarin, salah. Pecahin bejananya. Betul enggak? Keprok gitu ya, hancurin. Siapa bejana tanah liat itu? Manusia kita. Manusia daging kita. Manusia jasmani kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Bukan dari diri kami. Semuanya karena Tuhan. Ayat 8. Dalam berapa hal? Artinya berapa segala hal itu? Bukan semua. Bukan banyak. Kami diapakan? Ditindas. Apa kata lain ditindas? Dijepit. Apalagi? Ditekan. Apalagi? Diinjek. Betul? Dipepet. Namun tidak, jangan bilang karet, bukan begitu. Ini orang loh. Kami artinya apa? Putus asa. Habis akal, gak tahu mau ngapain. Namun, ini proses. Ayat 9. Kami dianiaya. Namun, tidak ditinggalkan sendirian. Apa bedanya dianiaya dan dipijet? Loh, untuk perbandingan saja. Apa bedanya dianiaya dan dipijet? Milih mana yo? Ya enak pijet dong ya. Tapi Tuhan izinkan aniaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami, apa kata yang diempaskan? Dibanting, saudara. Itu bahasa Jawa. Dibanting. Tahu ya? Namun tidak. Enggak mati. Ayat 10. Kami, nah apa kata lain senantiasa? Terus enggak stop. Membawa apa? Kematian Yesus di dalam tubuh kami. Stop dulu. Ini murid Yesus yang harus mengalami proses. Waktu Yesus dihukum mati. Itu menderita enggak? Sangat. Enggak bisa mikir penderitaan itu. Nah, kematian Tuhan Yesus itu yang harus selalu kita bawa di hidup kita. Berarti sepanjang hidup mengalami apa? Penderitaan. Nah ini loh tujuannya. Supaya, ayo baca. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya tanya, apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita? Termasuk mereka yang mengejek Tuhan, yang gak percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka melihat hidup Yesus nyata di dalam badan kita ini. Kira-kira orang-orang itu mau ngapain? Lah yo, ketika mereka melihat hidup Yesus ada di tubuh kita. Kira-kira mereka akan ngapain terhadap Tuhan Yesus? Percaya, apalagi yang lain jawab. Yang di rumah juga boleh jawab. Nanti Denny yang bacakan itu di Facebook, Instagram, Zoom-nya. Ayo, kalau semua orang di sekitar kita bisa melihat hidup Yesus nyata di dalam tubuh kita, fisik loh. Mereka akan apa? Kagum, apalagi apa? Mengikuti. Menerima Yesus akan memuliakan Tuhan. Hidupmu luar biasa. Rindu enggak? Lalu saya tanya, rindu enggak seperti itu? Ini yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau mendengar kata masalah, problem, persoalan. Mulai hari ini kita langsung senyum. Karena
teman lama, konco lawas. Betul? Baik-baikin dia, jangan suruh pergi. Di sini aja kamu, di sini. Enggak amin diajak ngomong. Saya ini ngomong dari tadi mau 1 jam. Saudaraku. Amin. Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini. Masih hidup? Terus? Terus menerus. Artinya apa terus menerus? Tidak berhenti. Diapakan? Diserahkan kepada maut. Karena Tuhan Yesus. Ini murid Yesus. Supaya juga, ayo, hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Keren gak kalau yang terjadi di hidup kita, saudara? Ini kekristenan, ini murid-murid Tuhan Yesus. Tubuh yang fana, artinya yang bisa mati ini. Ternyata sebelum sampai kita mati, hidupnya Tuhan Yesus harus nyata di hidup kita. Begitu hidup Yesus nyata di hidup kita. Karena senantiasa terus menerus hidup yang kita masih hidupi ini diserahkan kepada maut. Maka dunia akan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Maka itu salah kalau gereja khotbah yang enak-enak saja. Wow, percaya saudara mengikut Yesus pasti kaya. Ndas semua kono, itu aja. Maaf saya ngomong kasar ini ya. Enak saja. Enak saudara, menjadi murid Yesus luar biasa. Hati-hati khotbah seperti itu. Menyesatkan sekali. Ini prinsip yang ada. Leo ada ayat 12-nya enggak? Ada, oh ya. Maka demikianlah siapa? Maut. Kematian itu bagaimana? Giat di dalam diri kami. Supaya hidup itu giat di dalam kamu. Jadi apa yang kita alami dalam proses ini ternyata menghidupkan orang lain. Hebatnya ini tujuannya. Membuat hidup ini jadi berkat buat orang lain. Luar biasa Tuhan kita. Maka itu siapa yang pernah menghindari proses, biarlah hari ini kita berubah. Hafal tau lagu, suka tau nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, sering gak nyanyi lagu itu? Nah itu lewat proses. Untuk kita menjadi seperti Yesus. Jadi memang gak enak, tapi hasilnya luar biasa dalam hidup ini. Itulah yang Tuhan cari di antara kita semuanya. Filipi 1:29. Filipi 1:29. Ayo kita lihat. Filipi pasal 1 ayat 29. Kata kamu ganti saya. Oke? 1, 2, 3. Sebab kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya enggak cuma percaya Yesus, tapi siap menderita. Ini proses di dalam hidup kita. Sampai Tuhan Yesus nyata di hidup ini. Kalau semua kita murid-murid Tuhan Yesus menikmati proses ini akan luar biasa. Pak Nelson masih ada di Zoom? Pak Nelson? Oh ada ya. Coba saya mau ambil AirPod saya. Ada mikrofon enggak? Atau pakai ini? Supaya itu di zoom. Coba kasih kesaksian. Ini Pak Nelson Sembiring. Itu anak Tuhan yang luar sana. Di situ ya.
Kasih anak Tuhan yang luar biasa. Dia itu doktor kimia lulusan Jepang. Ya nanti belum selesai ini, kode masih tarik dulu. Nah dia kerja di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tiba-tiba terjadi sebuah kasus. Pimpinannya korupsi. Tapi nggak tahu bagaimana itulah jahatnya. Waktu itu ya sebelum Jokowi ini, pemerintah Indonesia itu. Ternyata Pak Nelson ini yang dikambing hitamkan. Entah dengan cara bagaimana. Akhirnya dia masuk penjara, padahal bukan dia yang berbuat. Yang mau menjebloskan itu sudah jadi enak sekali. Langsung vonis 10 tahun. Dia akan bebas nanti Juli 2024. Bayangkan. Tapi luar biasa. Sekarang nama Nelson Sembiring ini jadi terkenal di Indonesia. Karena selama dia di penjara awal-awal itu ketika, bahkan salah satu penderitaannya ketika istrinya sampai stres. Akhirnya sakit dan meninggal, saudara. Sedih sekali. Tapi Tuhan pakai Pak Nelson ini di penjara. Membuat pabrik tahu yang tersehat di Indonesia. Banyak rumah sakit di Jawa Timur pakai tahunya ini. Aneh bukan? Dalam penjara. Sehingga LP Porong, penjara Porong Jawa Timur ini menjadi satu-satunya penjara dari 500 sekian penjara yang ada di Indonesia yang punya pabrik tahu dan sehat. Bukan dari cuka. Maka itu kalau orang yang punya sakit lambung, sakit mah, makan tahu yang umum pasti sakit karena cuka. Tapi tahunya Pak Nelson ini teori dari Jepang diambil dari air laut tapi laut dalam. Namanya Nigarin. Masih sama ya IG-nya ya. Tahu organik Nigarin. Betul gitu. Nah saudara boleh cari di Instagram. Tahu organik Nigarin. Nah sekarang penjara-penjara yang lain di Indonesia mulai ngutus orang untuk belajar buat tahu. Nah tadi ini sebelum kita mulai ibadah. Pak Nelson itu dalam penjara juga punya kebun bunga melati. Jadi lahan kosong di penjara Porong dikerjakan oleh orang-orang inmate-nya ya, narapidana nanam pohon melati. Nah ini sekarang lagi diproses, lagi disiapkan alatnya untuk buat sari bunga melati. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, astiri, pernah dengar nama itu? Bahasa Inggrisnya apa ya Pak Nelson? Sari ya dari essential oil dari bunga melati. Itu kalau dikelola 1 liter berapa juta harganya? 30 juta 1 liter dari minyak astiri itu. Nah oke, sekarang Nelson coba beri kesaksian.
Ada yang mau tanya di sini? Ayo, luar biasa di penjara bisa seperti ini. Nah, saya yakin, sorry ya Nelson kalau Koden ngomong ini. Boleh nggak saya katakan, Pak Nelson kalau keluar juga bingung juga, lebih enak di dalam bukan? Maaf, enggak. Ada yang mau tanya? Dari sini? Yang di Instagram, Facebook? Kamar kami di sini 2,7 kali 3 meter. Tidak semua orang memang mempunyai kamar seperti itu. Ada kamar sendiri. Saat ini ada 6 bupati, 1 wali kota di sini. Ini ya memang kasus-kasus tipikor yang mereka mengatakan ya negara ini dalam keadaan yang kurang baik dalam pengelolaan hukum. Ya kita bilang kita berada di tempat dan waktu yang kurang tepat. Jadi kita sudah bersabar saja. Mungkin ada rencana Tuhan. Walaupun mereka itu Muslim, tapi mereka dengan kata-kata yang universal seperti itu, mereka merasa wah benar juga gitu. Nah itu yang saya pikir dimanapun kita kalau memang niat kita dan kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan membantu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Pak Nelson kalau boleh ditutup kesaksiannya, sharing 1 menit. Ini banyak yang ngadepi masalah di Philadelphia, supaya kita tidak sedih, stres, putus asa karena masalah. Ternyata seperti Pak Nelson tetap bangkit bahkan berkarya jadi berkat. Silakan Pak, khotbah 1 menit, silakan. Haleluya. Terima kasih diberi kesempatan seperti ini karena terus terang baca Alkitab pun saya lebih intens setelah ada di penjara. Oke, rencana Tuhan tidak akan mencelakakan kita, pasti sudah ada ayatnya. Dan saya yakin itu. Hal pertama yang paling menyakitkan saya ketika saya masuk di kamar isolasi, di mana hotel bintang 7 bersama gubernur, bersama ini saya tempati di Eropa, di mana masuk ke hotel yang tidur saya tidak bisa. Seperti Yusuf di penjara itu. Kamar yang harusnya cuma isi 20, ini isi 150. Dan itu harus kami ikuti. Nah, disitulah titik-titik saya pikir Tuhan, apa rencanamu terhadap aku? Tapi yakin, Tuhan pasti punya rencana. Nah, saya serahkan, karena sudah di luar nalar saya. Kok manusia dihargai seperti ini, saya pikir begitu. Mereka tidak lagi memperhatikan bagaimana saya punya prestasi kemarin-kemarin itu, tidak dia pikirkan lagi. Pokoknya kamu adalah korban ini. Jadi ayo teman-teman yang sekarang menghadapi masalah, serahkan sama Tuhan. Hanya dialah, jangan mengandalkan manusia. Saya mengandalkan gubernur, mengandalkan Lanyala Mataliti di Jawa Timur. Siapa yang tidak kenal mereka? Tapi koran Jawa Pos mengulas sampai berkali-kali. Bagaimana saya kok orang yang tidak ada artinya, kok ini yang jadi korban. Ada 2 orang kita waktu itu yang masuk, tapi saya yang paling lama, dia cuma 1,5 tahun. Mereka ini kemarin yang mengorbankan saya ini, saya doakan terus. Saya tidak ada kesakitan. Itu yang kebalikan sama istri saya sehingga dia almarhum 2 tahun yang lalu. Sangat kepahitan. Nah itulah teman-teman, karena kepahitan itu adalah bibit dari segala penyakit. Lepaskan apapun kepahitan itu. Serahkan sama Tuhan. Hanya Tuhan andalan. Saya yang berlogika yang selama ini, apa sih Tuhan? Pernah saya pikirkan itu ketika di Tuhan. Ketika di luar, ketika di dalam, sudah tidak ada lagi andalan saya. Hanya Tuhan, ikuti Zoom seperti ini. Puji Tuhan diberi kesempatan teknologi seperti ini. Dan kami di penjara yang tadinya tidak boleh ber-HP, tapi kami mendapat sedikit privilege. Kami membantu untuk penjara juga. Kami punya laptop, punya macam-macam lah di sini. Tapi untuk memajukan lapas. Nah, dimanapun kita tidak akan berubah. Seperti katanya, sangkar besi tidak akan merubah elang jadi ayam. Tetap kita bersinar. Seperti itu. Itu Pak, silakan. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Nelson buat kesaksiannya. Mari saudara kita akhiri, kita mau nyanyi pujian tadi ya saudara ya. Tuhan mengasihi, mencintai kita justru diizinkan lewat proses. Tetapi di dalam proses itulah Dia mau ngangkat kita semua dan memberkati kita. Karena terbatas kuasanya, gak terbatas kasihnya buat kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Katakan dengan iman.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. sekali lagi nyanyi dari awal saudara. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. katakan dengan iman, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan. Tak Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap Langkah hidup. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh, haleluya. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yes Lord, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu. Yes Lord, tak terduga jalan-Mu. Kau
saudara percaya katakan amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati anak dan keluargamu. Diberkati Tuhan, hidupmu berlimpah-limpah-limpah. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin 3 kali dengan mantap. Amin.